الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk besok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung. Demikian bunyi ayat 18 surat 59 surat Al-Hasyr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Selaku khatib saya mengajak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan berusaha melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan pasti memberi kebaikan untuk kita. Tapi ketika larangan itu kita kerjakan juga, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan tema tentang mengakhiri 2024 dan mengawali 2025 dengan 3 ta. Ta pertama adalah tasyakkur, ta yang kedua adalah tafakkur, dan ta yang ketiga tadabbur. Yang pertama tasyakkur. Tasyakkur, bersyukur. Alhamdulillah, kita sekarang sudah November. Beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri 2024 dan akan memasuki 2025. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah. Pilpres sudah dilakukan, telah terpilih presidennya, wakil presidennya, para menteri dan wakil menteri dan selanjutnya. Kita pun alhamdulillah 27 November telah memilih gubernur untuk Jakarta. Dari tempat lain ada gubernur, wakil gubernur, ada wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Tinggal kita lihat seperti apa dan siapa yang akan menjadi pemimpin. Itu harus kita syukuri. Bersyukur kita punya pemimpin. Betapa sedihnya kita melihat ada negara yang baik dan seterusnya, tapi nggak ada pemimpin, nggak bisa membangun dengan baik.
Kita tengok sana ya, mohon maaf, kita melihat Rusia dengan Ukraina masih perang juga. Belum lagi saudara-saudara kita di Palestina misalnya, di Gaza sana, yang masih dikejar-kejar oleh Israel dan seterusnya. Kita alhamdulillah. Bahkan dengan legowo, ya kita tunggulah hasil pilkada yang sebenarnya dari KPU yang memang diberi wewenang untuk itu. Alhamdulillah. Karena itulah kita diingatkan oleh Allah, syukuri sekecil apapun anugerah yang diberikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri aku tambah, kata Allah. Tapi kalau tidak, balasanku amat pedih. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, Masya Allah. Bahkan dalam ayat lain, wa ta'azzana rabbukum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu kalau ingin menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, enggak bakalan mampu kamu menghitungnya, kata Allah. Coba kita simak surat 55 dalam Al-Quran itu, surat Ar-Rahman, 31 kali diulang oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Itulah yang diajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur sekecil apapun. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan kepada kita bagaimana menyikapi syukur itu. Rasulullah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu. Ya, sebagai polisi aktif lah, ketika kita lihat teman kita yang sudah AKBP, alhamdulillah, dia sudah AKBP, saya masih kompol. Lihat yang di bawah, masih ada teman saya, mungkin masih ada yang AKP. Apalagi AKP-nya nembak, ya udah pecah, PTDH misalnya. Walaupun kita juga boleh melihat yang di atas kita, insya Allah kalau Allah menghendaki saya bisa kombes. Seperti itu, melihat, mensikapi. Lihatlah orang yang di bawah. Almarhum Zainuddin MZ itu masih menginspirasi kita dalam hal rezeki. Kalau kamu punya motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah teman saya jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya sehat jalan kaki. Teman saya udah almarhum, meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu tentu banyak kebaikanlah yang kita raih di tahun ini. Walaupun kita juga merasa betapa banyak juga ujian dan ujian yang kita alami. Bukankah Allah memberi tuntunan kepada kita mensikapi setiap ujian itu? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, kata Allah. Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan. Alju, lapar. Wa naqsim minal amwal, harta yang berkurang. Wal ampus, salah satu keluarga kita wafat, meninggal dunia. Was samarat, dan juga buah-buahan. Tapi dilanjutkan oleh Allah ayat ini, wabasyiris sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Siapa mereka? Dijawab oleh Allah. Mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, dia mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah, kembali kepada Allah. Rasulullah syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk sholat tahajud. Terjadi dialog antara beliau dan istrinya. Ya Rasulullah, bukankah doa-doamu dikabulkan Allah? Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah? Tetapi kenapakah Rasulullah begitu tekun melaksanakan ibadah? Beliau menjawab, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak senang, tidak suka dipanggil sebagai orang yang bersyukur? Jadi syukurnya Rasulullah itu dengan melakukan sholat tahajud. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, dengan tafakkur. Tafakkur itu berpikir positif.
Jangan pernah ada dalam diri kita itu pikiran-pikiran jelek. Yang ada yang baik. Rasulullah ketika sedang santailah dengan sahabatnya, tiba-tiba masuklah seorang jamaah. Nabi mengatakan, kalau kamu ingin melihat ahli sorga, lihat yang baru datang itu. Sahabat penasaran, siapa dia? Sehingga ada salah seorang sahabat penasaran. Dia pengen tahu siapa orang ini yang oleh Rasulullah digambarkan sebagai ahli sorga. Dia minta izin ke orang tersebut, izinkan saya untuk nginap di rumahmu. Diizinkan, silakan. Diperhatikan kelakuannya jam 1, jam 2, kok nggak ada gerakan sholat tahajud? Kemudian pagi-pagi pun nggak ada gerakan misalnya untuk melakukan sholat duha. Biasa-biasa aja. Terima kasih, Anda telah memberi saya kesempatan untuk tidur di rumah. Tapi sebelum kita pisah, saya penasaran, apa sih amalan kamu sehingga Rasulullah itu sampai mengatakan kamu adalah ahli surga? Dia menjawab, saya kalau mau tidur, segala kesalahan orang saya maafin. Saya juga mohon pada Allah agar kesalahan saya kepada orang dimaafkan juga. Jadi yang ada pikiran baik, nggak ada pikiran-pikiran jelek. Dia balas kebaikan atau kejelekan orang itu dengan, ya selalu dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, kita ini sering menganggap apa yang diberikan Allah kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah ujian. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu, kata Allah, padahal dia baik bagi kamu, engkau benci. Kamu udah sekolah tinggi-tinggi, udah lemhanas lah, udah sespimti, tapi kok kamu balik ke sini lagi masih kombes-kombes juga. Benci kita. Kenapa seperti ini? Tapi kita nggak tahu, jangan-jangan ini ada hikmah yang kita tidak tahu, skenario Tuhan, skenario Allah. Makanya lanjutan ayat itu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau boleh jadi engkau suka sesuatu padahal dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Kita nggak tahu skenario Allah. Habis sekolah kita taruh di sini, tiba-tiba mungkin ada skenario ataupun mungkin ada rencana Allah yang kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Tadabbur ini juga adalah perenungan, tapi perenungannya dalam bentuk internal. Bagaimana kita mengakui kebesaran dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, yang sangat luar biasa, yang digambarkan dalam Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyama. Mereka yang ingat Allah, mereka yang merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa yatafakkarun dan kemudian dia berpikir. Tadabbur ada di situ. Dia pelajari hal-hal yang positif dalam kehidupan yang diberikan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, memasuki tahun 2025 yang kita nggak tahu seperti apa, tapi marilah kita syukuri anugerah yang diberikan Allah. Kita berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kemudian yang paling penting, marilah kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan selalu mentadabburi apa yang telah diberikan kepada kita, sehingga melahirkan perenungan dengan ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua ini tidak engkau ciptakan sia-sia. Jadikan aku, ya Allah, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sehat walafiat, kekuatan lahir batin, dan menjadikan Indonesia negeri yang diabadikan oleh Al-Quran, baldah thayyibah wa rabbun ghafur,
negeri yang baik, yang mendapatkan ampunan dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma adha'a dhahrun wa adlam wa a'la mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alal baqiyatis sahabati wat tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.